wahai Abu Hurairah, untuk yang ia katakan mengenai fadilah dari ayat kursi tersebut, maka ia telah jujur kepadamu. Adapun pada dasarnya ia tetaplah seorang pembohong. Di akhir hadis tersebut Rasulullah bertanya, kamu tidak tahu Abu Hurairah siapa yang datang 3 malam berturut-turut kepadamu ini? سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ثم نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فيا عباد الله إني أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون كما قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد Masyaallah muslimin rahimakumullah. Pada Jumat yang berbahagia ini, mari kembali kita sama-sama bersyukur kepada Allah, memuji Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita dan masih dapat kita rasakan. Seterusnya kita bersalawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan seterusnya ma'asyiral muslimin khatib, sebagaimana layaknya seorang khatib dan kewajiban dalam suatu khutbah, bagian dari rukun khutbah adalah untuk mewasiatkan kepada seluruh hadirin untuk agar kita senantiasa bertakwa kepada Allah. Ingat selalu bahwa Allah selalu mengawasi kita. Pastikan kita memperhatikan apa saja yang akan kita lakukan dalam kehidupan ini, karena satu hal yaitu takwa kepada Allah. Rasa diawasi dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Pada Jumat yang singkat ini, khatib ingin kita semua mengambil pelajaran dari sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga dari salah seorang sahabat yang mulia. Sahabat ini adalah di antara sahabat yang terbaik berada di sisi Rasulullah. Ia baru masuk Islam, sahabat Rasulullah ini. Ia baru masuk Islam itu tahun 7 Hijriah. Ia datang ke Madinah untuk belajar kepada Nabi Muhammad SAW itu baru ia kemudian datang ke Madinah pada tahun 7 Hijriah. Tahun 11 Hijriah Rasulullah wafat. 4 tahun saja kebersamaannya bersama Nabi Muhammad SAW. 4 tahun saja. Tapi masyaallah muslimin, seluruh ulama sepakat bahwa hadis Nabi yang paling banyak meriwayatkannya adalah sahabat ini. Ialah Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Ia mungkin terlambat untuk masuk agama Islam, ia terlambat untuk hidup bersama Nabi. 4 tahun saja ia bersama Nabi, tapi ternyata ia menjadi sahabat dengan periwayatan hadis terbanyak. Banyak ilmu dan amal fikih yang justru kita amalkan hari ini melalui lisannya lah kita dapatkan fikih-fikih tersebut. Dan masyaallah muslimin, di antara yang kami bagikan pada kesempatan kali ini adalah sebuah hadis dari Abu Hurairah, mudah-mudahan bisa menjadi amalan kita sehari-hari. Ini hadis yang dinukilkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih beliau. Status kisah ini tak diragukan sama sekali. Maka hadis ini diceritakan langsung oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, wa kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahzi zakat Ramadan. Abu Hurairah bercerita, suatu waktu Rasulullah pernah memintaku untuk menjaga zakat Ramadan, atau kita kenal dengan zakat fitrah. Di zaman Rasulullah itu dikumpulkan zakat fitrah itu dalam bentuk makanan pokok, sehingga ketika sudah terkumpul sebelum dibagikan dikumpulkan dalam satu gudang. Maka butuh tentunya orang untuk menjaga. Maka Abu Hurairah waktu itu
menjaga diperintahkan Rasulullah SAW. Maka Abu Hurairah bercerita, fa'atani atin. Ketika aku sedang berjaga di suatu malam, datang seseorang yang datang kepadaku. Ja'ala yaqtu min at-ta'am. Orang yang datang tadi ternyata menumpahkan makanan pokok yang sebagai zakat tersebut, dia tumpahkan kemudian dia curi. Fa'aqtuhu, kata Abu Hurairah, aku tangkap dia. Wa qultu wallahi la arfa'annaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah berhasil menangkap orang tersebut dan Abu Hurairah berkata kepadanya, demi Allah aku akan mengadukanmu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan aku bawa kau kepada Nabi. Maka masyaallah muslimin, si pencuri tadi ternyata mengaku atau mengadukan nasibnya kepada Abu Hurairah. Inni muhtajun wa alayya 'iyal wa li hajatun syadidah, kata si pencuri tadi. Aku ini sedang berkebutuhan sekali. Aku juga memiliki tanggungan keluarga. Dan saat ini aku benar-benar posisinya sedang membutuhkan. Itulah sebab dia mencuri, kata si pencuri tadi. Akhirnya Abu Hurairah melepaskan orang tersebut karena ia kasihan, tersentuh hatinya. Dan kemudian Abu Hurairah menceritakan, fasbahtu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Hurairah, ma fa'ala sirukal barihah. Kemudian datang pagi hari, Rasulullah menemui Abu Hurairah. Yang menarik masyarakat muslimin, ketika Nabi datang di pagi harinya, Rasulullah langsung bertanya kepada Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, ma fa'ala sirukal barihah. Apa yang terjadi dengan tawananmu? Apa yang terjadi dengan orang yang telah tangkap? Padahal Rasulullah tidak hadir di sana. Abu Hurairah juga belum menceritakan apapun. Ini yang menjadi dalil bahwa Rasulullah itu mengetahui hal yang gaib. Rasulullah mengetahui hal yang gaib sesuai dengan apa yang Allah wahyukan kepadanya. Maka masyaallah muslimin rahimahumullah, kemudian Abu Hurairah menjelaskan apa yang terjadi. Wahai Rasulullah, orang tadi yang mencuri itu telah aku tangkap, tapi ia kemudian saka hajatan wa iyalan. Dia mengaku bahwa ia memiliki hajat yang sangat besar dan juga dia mengaku bahwa ia memiliki tanggungan. Farahim tubuh, akhirnya aku kasihani ia, aku lepaskan dia. Pokoknya itu sendiri, aku lepaskan dia. Namun apa kata Rasulullah ma'asyarul muslimin? Amma innahu qad kadzaba. Wahai Abu Hurairah, sesungguhnya dia telah berbohong kepadamu. Wa sayamut, kata Rasulullah. Dan pencuri itu, orang itu akan datang lagi. Bahkan Rasulullah bisa memberitahu, bisa menginformasikan hal yang akan terjadi di masa depan. Dan masyarakat muslimin, Rasulullah tak pernah berbohong, dan apa yang disampaikan Rasulullah pasti terjadi. Dan begitulah yang terjadi. Di hari kedua, Abu Hurairah sedang menjaga makanan tersebut, kembali datang si pencuri tadi. Kembali ia mencuri seperti di hari pertama, berhasil ditangkap oleh Abu Hurairah. Dan kemudian kembali dia ternyata mengeluh kepada Abu Hurairah, berkeluh kesah kepada Abu Hurairah, tersentuh hati Abu Hurairah, ia lepaskan kembali si pencuri tadi. Kemudian di pagi harinya kembali Rasulullah bertanya, ya Abu Hurairah, ma'afa'ala sirukal barihah. Apa yang terjadi dengan tawananmu oleh para tangkap Abu Hurairah? Kembali Abu Hurairah jelaskan, ya Rasulullah, tersentuh hatiku dan aku lepaskan dia karena ia mengaku ia memiliki tanggungan keluarga dan ia mengaku bahwa ia saat ini sedang membutuhkan. Maka kembali Rasulullah katakan, amma innahu qad kadzaba wa sayara. Abu Hurairah, ia telah berbohong kepadamu dan ketahuilah ia akan datang lagi. Sampai pada hari yang ketiga. Hadisnya sahih sekali lagi diriwayatkan oleh Imam Muslim. Pada hari yang ketiga, masyarakat muslimin, ketika setelah berjaga Abu Hurairah, maka datang lagi orang. Kembali ia mencuri, ja'a yaqtu min at-ta'am, kembali ia jatuhkan makanan dan ia kemudian curi. Kembali berhasil dia ditangkap oleh Abu Hurairah. Kemudian Abu Hurairah di sana dia katakan, wallahi la rafa'naka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadza akhir 30 marrah. Demi Allah, kali ini akan aku adukan engkau kepada Nabi karena ini sudah yang ketiga kalinya, ini yang terakhir. Ini sudah 3 kali. Anda kata kamu ya ta'ud, engkau berkata kepada aku engkau tidak akan kembali lagi, tapi ternyata masih saja kau kembali, kata Abu Hurairah kepada si pencuri tadi. Mengetahui Abu Hurairah kali ini tidak akan memaafkannya, maka ia tak kehabisan akal si pencuri ini. Kemudian dia katakan, Da'ni, lepaskan aku.
Si pencuri tadi memiliki akal karena ia tahu Abu Hurairah ini adalah orang yang haus akan ilmu. Maka ia katakan, "Da'ni, lepaskan aku, u'allimuka kalimatin yarfa'uka Allahu biha." Kalau kau lepaskan aku kali ini, maka aku akan mengajarkan kepadamu suatu kalimat yang dengan kalimat itu engkau akan mendapatkan manfaat langsung dari Allah. Allah akan memberikan pertolongannya kepadamu. Maka masyaallah muslimin rahimakumullah, Abu Hurairah sebagai orang yang haus akan ilmu tentu bertanya, qala qultu ma apa kalimat yang tersebut? Disitulah kemudian si pencuri tadi menjelaskan, ila awalha ila firashik. Ini menjadi pelajaran bagi kita semua masyaallah muslimin. Pencuri tadi mengatakan ila awaita ila firashik. Apabila engkau hendak tidur, kalian mau tidur dan kalian kemudian sudah berada di ranjang kalian untuk tidur, faqra'u ayatul kursi. Bacalah ayat kursi. Min awaliha hatta taslim. Baca ayat kursi itu dari awal sampai akhir dari ayat kursi tersebut setiap kalian hendak tidur. Kemudian si pencuri tadi melanjutkan, orang yang membaca ayat kursi setiap sebelum tidur itu la yazalu 'alaika minallahi hafizan. Ia akan mendapat penjagaan langsung dari Allah. Dan yang kedua adalah wala yaqrabannaka syaitan hatta tusbih. Dan setan tidak akan berani, tidak akan mampu mendekatimu sampai pagi datang. Hadis ini sekali lagi sahih. Dan kemudian Abu Hurairah kembali melepaskan orang tersebut karena Allah mengajarkannya sesuatu. Sampai di pagi hari Rasulullah kembali bertanya, apa yang terjadi dengan orang yang engkau tangkap oleh Abu Hurairah? Ia mengajukan kepada Abu Hurairah dan Abu Hurairah ceritakan kepada Nabi apa yang terjadi. Hingga akhirnya ma'asyiral muslimin, setelah dijelaskan, maka Rasulullah berkata kepada Abu Hurairah, amma innahu qad sadaqa wa huwa kadhub. Wahai Abu Hurairah, untuk yang ia katakan mengenai fadilah dari ayat kursi tersebut, maka ia telah jujur kepadamu. Adapun pada dasarnya ia tetaplah seorang pembohong. Di akhir hadis tersebut Rasulullah bertanya, kamu tidak tahu Abu Hurairah siapa yang datang 3 malam berturut-turut kepadamu ini? Tentu Abu Hurairah mengatakan tidak ya Rasulullah. Maka di situ Rasulullah katakan, dan kasyaitan. Itu yang datang 3 malam berturut-turut kepadamu itu adalah setan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Di sini bisa kita tarik satu pelajaran bahwa itulah keagungan dari ayat kursi dan wajib rasanya setiap kita untuk mengamalkan satu yang telah diafirmasi kebenarannya oleh Rasulullah SAW ini. Maka masyaallah muslimin, ketika kita sudah mengetahui bahwa dengan membaca ayat kursi sebelum tidur Allah akan menjaga kita, kemudian setan juga tak akan mampu mendekati kita, tentu ini merupakan sebuah senjata bagi kita ketika kita tidur. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi kepada kita selama kita tidur. Apakah mungkin itu menjadi tidur terakhir bagi kita? Wallahu a'lam. Tentu alangkah baiknya kita membaca ayat kursi sebelum tidur. Begitu pula masyaallah muslimin, banyak kita temukan di antara kita mungkin ketika di pagi hari, di subuh hari itu sulit rasanya bagi kita untuk bangun. Tak jarang kita lewati waktu adzan dan kita melewatkan waktu sholat subuh pada waktunya. Maka masyaallah muslimin, Rasulullah juga telah mengatakan untuk setiap kita ini ada setan yang akan memintal sebanyak 3 pintalan kepada kita saat kita tidur. Maka Imam Ibnu Hajar al-Asqalani menjelaskan di antaranya cara supaya kita bisa terhindar dari pintalan setan itu sejak awal kita sebelum tidur, bacalah ayat kursi sebagaimana yang kita temukan dan bisa kita ambil faedahnya dari hadis. Dan masyaallah muslimin, salah seorang sahabat yang mulia Ubay bin Ka'ab juga pernah ditanya oleh Rasulullah, apa ayat yang paling mulia? Maka Ubay mengatakan ayat kursi. Dan disitulah Rasulullah membenarkan apa yang ia katakan. Maka ayat yang paling mulia dalam Al-Quran ma'asyiral muslimin dibandingkan ayat-ayat lainnya. Seluruh ayat Allah itu mulia, namun yang paling a'zam, yang paling mulianya adalah yang paling agung, ayat kursi. Adapun kalau kita lihat mengenai surah yang paling mulia akan kita temukan dalam hadis sahih. Surah yang paling mulia itu ada di surah Al-Fatihah. Dan masyaallah muslimin, terakhir mengenai wirid
membaca ayat kursi dalam kehidupan kita sehari-hari ini. Juga jangan pernah kita tinggalkan untuk membaca surah paling agung ini untuk setiap kita selesai sholat wajib. Selesai kita bersolat wajib, kita berpikir kepada Allah, jangan pernah tinggalkan untuk membaca ayat kursi ini. Karena dalam hadis riwayat Al-Imam An-Nasa'i yang disahihkan oleh para ulama hadis bahwa Rasulullah pernah mengatakan, "Iqra'u ayat al-kursi", bacalah ayat kursi min dubur kulli sholatin maktubatin. Bacalah ayat kursi setiap kali kalian selesai sholat wajib. Karena kata Rasulullah SAW, orang yang membaca ayat kursi setiap kali selesai sholat itu la yakunu bainahu wa bainal jannah illa al-maut. Tak ada yang membatasinya dengan surga kecuali kematian. Maka masyaallah muslimin, Rasulullah telah memberikan informasi kepada kita. Di antara cara untuk masuk surga dengan usaha mungkin yang tak begitu banyak. Ringan rasanya tentunya membaca ayat kursi ini sejak kita selesai sholat wajib. Maka masyaallah muslimin, jangan pernah kita sia-siakan kesempatan jika kita tentunya menginginkan surga Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada wa man Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah pernah mewasiatkan kepada kita dalam suatu hadis, "Ittaqillah haitsuma kunta", kata Rasulullah. Rasulullah mengatakan, "Bertakwalah kalian semua", kata Rasul, "dimanapun kalian berada." Maka di sini bisa kita pahami ma'asyiral muslimin, apapun situasi dalam kehidupan kita yang mungkin sedang kita jalani, apapun mungkin dinamika kehidupan saat ini yang kita lalui, apapun ujian Allah mungkin yang saat ini sedang kita rasakan, untuk itu dimanapun kita berada, apapun situasinya, pastikan kita tidak meninggalkan ketakwaan pada Allah. Dan ma'asyiral muslimin, dari Abu Hurairah ini, sahabat yang mulia, kami ingin menyampaikan salah satu ayat Allah, di mana Allah mengatakan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Ma'asyiral muslimin, Allah pernah mengatakan, memerintahkan kepada Nabi Muhammad, katakan kepada seluruh hamba-Ku, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Ma'asyiral muslimin, ini merupakan perintah dari Allah dan membuktikan bahwa Allah benar-benar terbuka bagi siapapun. Dan dari Abu Hurairah kita juga mempelajari bahwa agama ini ternyata tak melihat apa yang telah kita lakukan di masa lalu. Apa yang telah kita lakukan, sebesar apa kesalahan kita di masa lalu, tak dipedulikan selama kita bersungguh-sungguh dalam taubat kita kepada Allah dan dalam memperbaiki diri. Abu Hurairah sekali lagi cuma 4 tahun waktu ia belajar bersama Rasulullah. Tapi kemudian sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Az-Zahabi dalam Syiar Alaman Nubala, para sahabat dan tabi'in yang hidup di zaman itu bahkan meminta fatwa kepada Abu Hurairah. Bahkan Abu Hurairah ini dimintai fatwa sebagaimana Abdullah bin Abbas dimintai fatwa. Padahal Abdullah bin Abbas tentunya adalah seorang sahabat yang jauh lebih dahulu masuk Islam dan belajar kepada Nabi. Tapi seorang yang baru masuk Islam 4 tahun dan kemudian ia bersungguh-sungguh dalam mempelajari agama ini, ternyata tak menutup kemungkinan ia menjadi orang yang begitu bermanfaat bagi generasi-generasi setelahnya. Tentu ia juga akan mendapatkan pahala yang tak putus-putus, sebab ilmu dan hadis Nabi yang dia sampaikan kepada generasi-generasi setelahnya. Bahkan Imam Bukhari mengatakan Abu Hurairah ini meriwayatkan hadis yang sahih saja itu lebih kurang 800 hadis yang sesuai dengan standar kesahihan Imam Bukhari. Ada ulama lain yang mengatakan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ini jumlahnya adalah 5.344 hadis. Ini menunjukkan bahwa agama ini yang penting adalah kita sungguh-sungguh berubah untuk mempelajari agama ini, sungguh-sungguh ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala, maka tak menutup kemungkinan
kita yang bertobat belakangan, mungkin kita yang bertobat hari ini bisa menjadi orang yang justru lebih baik daripada orang-orang yang telah mendahului kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتمن تكفيرنا يا الله رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون والحمد لله رب العالمين.